Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. PKK Reading kali ini temanya apa? Batu terbesar dalam hubungan percintaan ya. Kita mau lihat kira-kira dalam hubungan kita, kalau kamu ngerasa percintaannya kamu kayaknya nggak mulus, kayak selalu ada batu sandungan, kita mau lihat ya batu sandungannya itu apa. Ya, batu sandungan yang terbesar dalam hubungan percintaan kamu, dalam energi percintaan kamu itu apa. Di depan ada 5 benda. Dari yang pertama boleh dipilih dengan menggunakan intuisi. Yang pertama adalah kura-kura, yang kedua ada kelinci, yang ketiga ada kupu-kupu, butterfly, yang keempat ada gajah, sedikit buram ya, dan yang terakhir ada kucing ya, ada kitty cat lagi bermain dengan bola dunia. Oke, disarankan kawan-kawan memilih dengan menggunakan intuisi. Kira-kira lihat dari binatang ini, dari creature kecil ini, mana yang paling menarik perhatian kamu, atau paling pertama yang menarik perhatian kamu. Kalau kamu ada dibimbing untuk memilih dari 2 atau 3 benda sekaligus juga nggak masalah ya, cuman tolong diingat bahwa ini adalah general reading. Jadi readingannya, situasinya itu bisa resonate dengan kamu, bisa juga nggak resonate. Diambil aja informasi yang bermanfaat atau saran yang bermanfaat untuk kawan-kawan sebagai pengembangan diri. Ya, ingat bahwa ini adalah general reading dan ini ditujukan untuk entertainment purpose only ya, tujuannya hanya untuk menghibur kawan-kawan. Oke, untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia atau di negara belahan dunia lain, saat ini ya, dunia kita lagi disibukkan atau diributkan atau mungkin diramaikan dengan virus corona. Saya minta kawan-kawan untuk menjaga kesehatan, gak usah panik, gak usah berebutan beli masker, gak usah berebutan menimbun makanan ya, jangan panik, don't be panic. Jaga kesehatan tubuh, karena ingat segala sumber sesuatunya itu ada di dalam dirinya kita pasti bisa melewati hal ini. Jaga kesehatan, terus makan makanan yang sehat, sering-sering cuci tangan, terus kemudian jangan menyentuh, kalau misalnya tangan kita habis menyentuh benda-benda kayak uang lah, koin, terus kemudian atau pegangan pintu, atau habis dari di luar rumah pulang ke rumah, cuci tangan dulu, cuci muka dulu yang bersih, ganti pakaian, terus kalau bisa langsung mandi ya, itu bisa membantu untuk membunuh kuman. Terus kemudian yang paling utama adalah jaga kesehatan tubuh ya, karena tubuh kita punya kekebalan tubuh sendiri untuk melawan virus ini. Oke, baik kawan-kawan, kita langsung mulai aja readingannya dari si turtle ini ya. Kita lihat dulu situasinya kamu. Untuk situasinya kamu, untuk energi percintaannya kamu tuh bagaimana? Oke, situasinya kamu saat ini tuh seperti apa? Nanti kemudian kita lihat kira-kira batu terbesar kamu dalam hubungan percintaan atau energi percintaan itu apa? Oke, kita lihat situasi kamu saat ini yang memilih kura-kura. Untuk kawan-kawan yang memilih kura-kura, situasi saat ini, oke, di sini terlihatnya kamu itu seperti sedang bingung dalam mengambil keputusan ya. Kayaknya kamu bingung untuk mau arahnya kemana. Kamu mungkin saat ini dihadapkan dengan sebuah situasi, kamu ada dihadapkan dengan sebuah situasi memilih ya, tapi saya nggak melihat bahwa ini memilih, apakah memilih dengan 2 orang atau bukan. Di sini saya lebih merasakan energinya ini, pilihan yang kalian hadapkan itu dikarenakan mungkin kamu ingin berpisah dengan orang ini, kamu ingin putusin orang ini, kamu ngerasa hubungan ini mungkin nggak bisa berkembang, kamu ngerasa orang ini yang bersama dengan kamu saat ini nggak ada masa depan dengan dia. Jadi kamu mungkin tapi mungkin kamu sama dia hubungannya sudah cukup lama, atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa sulit untuk melepaskan orang ini ya. Apa mungkin kamu sama dia sudah
berpacaran lama ya, hubungannya sudah lama, atau mungkin kamu sama pasangan sudah tinggal bersama walaupun tidak menikah ya, atau mungkin hubungannya ini hubungan putus nyambung. Jadi walaupun kamu sudah putus berkali-kali sama dia, sudah mengajukan putus, tapi karena kamu gak tegaan, balik lagi, dan saat ini kamu, saya lihat situasinya sedang dihadapkan dengan pilihan seperti ini, yang membuat kamu merasa bahwa pingin let go of these situations ya, keluar dari situasi ini ya, pingin memilih. Cuman kamu banyak keraguan, karena di sini saya lihat ada banyak asapnya. Kamu sudah dalam hatinya, kamu sudah punya keinginan untuk kamu sudah tahu gitu keinginannya kamu untuk pisah dengan orang ini, pengen berhenti dari hubungan ini, tetapi kayaknya jalan ke depannya itu masih tertutup jalan-jalannya. Terus kemudian masih sulit untuk kamu, kayak ketutup asap gitu, seperti ini. Oke. Jadi kamu saat ini sedang bingung untuk membuat keputusan, apakah putusin sekarang, apakah nanti, atau gimana cara putusinnya, dengan pasangan atau gimana. Oke. Nah, kita lihat ya, sebenarnya batu terbesar dalam hubungan percintaan kamu itu apa yang membuat mungkin kamu merasa harus pisah dengan dia, atau mungkin kamu ngerasa bagaimana ya. Kita lihat dulu kartunya, karena kita belum tarik kartunya, kita masih belum tahu. Kita tanya batu terbesar dalam hubungan yang kamu dengan si pasangan ini itu apa dan bagaimana. What is the big rock ya. Oke, kita minta malaikat pelindung, ancestors, spirit guide untuk membantu kita, membimbing kita, kira-kira batu terbesar dalam hubungannya kamu dengan dia itu apa ya. Oke, di sini terlihatnya bahwa batu terbesarnya itu kamu ngerasa bahwa pasangannya kamu ini seperti ngeblokir kekreativitasannya kamu. Jadi mungkin pasangan kamu ini nggak mensupport apa yang kamu suka lakukan. Misalnya contoh, kamu menyukai sesuatu hal, atau kamu punya ide untuk melakukan suatu bisnis atau suatu usaha yang ada hubungannya dengan kekreativitasan kamu ya. Kamu mungkin tipe orang yang kalau nggak dicoba mana bisa tahu sukses atau tidak. Tetapi pasangannya kamu sepertinya menghalangi kekreativitasannya kamu. Dia menghalangi, dia meminta kamu mungkin kekhawatirannya dia di dalam hati mungkin bilang, oh kalau misalnya kamu usaha begini nanti modalnya habis lah, uangnya habis lah, atau mungkin kerugian lah. Jadi ada memberikan energi atau pemikiran-pemikiran negatif kepada kamu. Tetapi yang kamu butuhkan saat ini sebenarnya orang yang mensupport kamu untuk memberikan pikiran-pikiran positif. Jadi kamu bersedia untuk melakukan. Kamu butuh orang samping untuk mengatakan kamu maju, mau gagal mau enggak dicoba dulu ya, jangan menyerah. Tetapi this person, orang ini ternyata tidak memberikan energi seperti itu. Dia lebih suka bermain safe. Dia nggak suka seseorang yang mungkin lebih seneng ambil resiko ya. Dia merasa kamu itu belum pernah berada di bidang ini, kamu nggak tahu. Jadi dia lebih mengatakan bahwa just play safe aja, dan ini yang membuat kamu ngerasa bersama dengan dia membuat jiwa kamu nggak bertumbuh seperti itu. Nah, di sini terlihat kamu juga tipe orang yang cukup sensitif ya, terus cukup perasa, dan inilah batu terbesar yang membuat kamu mungkin sulit dalam hubungan cintanya kamu dengan dia. Yang pertama, kamu ada keinginan untuk berkembang, to move on, to move forward, untuk memulai usaha atau mungkin apa sesuatu hal yang memenuhi jiwanya kamu, yang mengembangkan jiwanya kamu. Tapi kamu tipe orang yang perasa, kamu tipe orang yang mungkin bisa tahu perasaan orang lain kalau misalnya disakitin, karena kamu mungkin putus sama dia bukan dikarenakan karena dia ada salah, atau karena dia ada berselingkuh, atau karena gimana, bukan ya, tetapi karena memang kamu ngerasa bersama dengan dia jiwanya kamu nggak berkembang. Dan inilah dia ya yang membuat kamu sama dia tuh kayaknya maju mundur. Yang pertama, kamu juga nggak tegaan orangnya. Di sini terlihat sekali kamu tuh tipe orang yang cukup perasa. Terus kemudian kamu juga tipe orang yang cukup overthinking. Kamu bisa berpikir, terlalu mikirin perasaan orang lain, sehingga kamu juga suka sering melupa dengan menjaga perasaannya kamu.
ya. Jadi ini batu terbesarnya di dalam hubungan percintaannya kamu. Sebenarnya bukan, mungkin ada beberapa dari teman-teman ya, nggak semuanya, mungkin ada beberapa dari teman-teman kamu ngerasa hubungannya kamu setiap bertemu dengan orang yang kamu jalani hubungannya itu selalu kayaknya menahan kreativitasannya kamu, menahan diri kamu untuk maju. Kamu tipe orang yang, kalau boleh saya bilang, bukan ambisius, tetapi kamu lebih menyukai untuk mengisi jiwanya kamu. Kamu tipe orang yang apa ya, menyukai sesuatu yang mengisi jiwanya kamu, membuat jiwanya kamu bertumbuh, terus bertumbuh. Kamu suka belajar sesuatu hal, ya. Kamu tipe orang seperti ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama ini, benda yang pertama ini. Oke, dan kemudian kita lihat ya, kira-kira bagaimana untuk menghandle situasi ini. Ya, mungkin ada kartu saran atau mungkin ada kartu bagaimana untuk kamu mengatasi situasi ini, ya. Kalau situasinya resonates dengan kamu, boleh dijadikan pertimbangan. Karena kalau misalnya dari situasi ini mungkin banyak orang mungkin akan menyarankan ikuti suara hati kamu, lebih memilih kepada jiwanya kamu aja. Tetapi terkadang pada saat kita mau melakukan aksinya, want to do the actions, terkadang ada kesulitan tersendiri gitu. Nah, kita lihat ya dari situasinya kamu, apa yang harus kamu lakukan. Oke, kalau misalnya kamu saat ini atau mungkin karena tiba-tiba terbesit di dalam pemikiran saya, kalau misalnya kawan-kawan ada saat ini pernah mengatakan putus kepada pasangan, atau situasi kamu on off dengan pasangan, tetapi sulit sekali untuk putus dengan dia. Di salah satu pick card reading saya, ya, boleh kawan-kawan cari di playlist, itu ada temanya adalah bagaimana, kenapa sulit putus dengan dia dan bagaimana cara untuk putusnya, seperti itu. Ya, boleh disimak, boleh dicek kalau misalnya kawan-kawan berminat. Oke, kita lihat sarannya. Oke, saya diminta tarik kartu satu lagi dari sini. Oops, sorry. Dan kemudian satu kartu dari sini. Oke, kartu saran untuk kawan-kawan yang memilih pada yang pertama dalam hubungannya. What the advice? Oke, baik. Untuk yang pertama, ya, kamu kawan-kawan diminta untuk kamu bersabar dulu dalam situasi ini, ya. Ya, tadi yang seperti saya bilang, terkadang kita udah tahu nih, seperti di kartu ini situasinya kamu udah tahu visi misinya kamu ingin putus, you know what you want it. Kamu tahu apa yang kamu inginkan saat ini, tetapi karena ada asapnya menutupi, terus jalannya nggak kelihatan untuk lewat mana, terkadang masih belum kelihatan. Kamu masih harus menunggu, sama seperti kita. Contohnya, misalnya kita tahu besok pagi kita mau pergi kemana dan kemana, tetapi karena jamnya belum sampai, ibaratnya ini masih jam, mungkin kawan-kawan terbangun di jam 2 atau jam 3 pagi, terus kamu terpikirkan bahwa oh iya, saya harus pergi ke sini dan ke sini, tetapi karena jam 3 pagi itu mungkin masih belum ada bisnya, masih belum ada kereta atau transportasi atau apa, ya, yang membuat kamu harus menunggu. Ya, situasinya kawan-kawan yang saat ini memilih ini ditunjukkan oleh malaikat pelindung adalah ini. Jadi you still need to be patient. Di sini kawan-kawan diminta masih harus bersabar dulu dalam situasinya kamu. Karena kenapa? Karena ada sesuatu hal, ada sesuatu aspek yang akan membantu kamu, tetapi not now, belum sekarang. Nah, sementara sambil menunggu bantuan untuk kamu, ya, jadi akan ada seseorang yang datang memberikan bantuan kepada kamu, sama seperti ada orang ini memberikan bantuan kepada si gadis kecil ini,
Ya, sembari kamu menunggu, kamu bisa mulai pelan-pelan mungkin bikin perencanaan tentang mungkin karena kamu ada ide-ide kreativitasnya kamu untuk saat ini yang ingin kamu lakukan, tetapi mungkin karena ada kehadirannya pasangan kamu di samping kamu ternyata tidak mensupport kamu mungkin bisa diam-diam dulu lakukan, atau mungkin kamu bikin perencanaan dulu. Jadi pada saat kamu sudah bisa mungkin keluar dari situasi ini ya, keluar dari pintu ini, kamu udah tinggal go forward, perencanaan kamu udah cukup matang seperti itu. Jadi kawan-kawan, di sini kamu mendapatkan kartunya adalah bikin perencanaan untuk saat ini, tetapi for this time bantuan lagi datang untuk kamu, bantuan sedang datang untuk kamu dalam situasi ini, but you still need to be patient for this time ya. Jadi kamu menunggunya sampai kapan ya? Sampai bantuan itu datang, sampai kamu mendapatkan bantuan ya, sama seperti yang tadi saya contohkan, kamu ada mau pergi kemana tetapi karena masih terlalu pagi, bus belum datang, bus itu dianggap sebagai bantuannya kita, busnya masih belum beroperasi, bus beroperasinya mungkin jam 5 atau jam 6, jadi you still need to wait seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian di sini karir pathnya kamu ya, mungkin akan ada kekecewaan, mungkin ada kesedihan ya, tetapi segala sesuatu yang berakhir ya dalam kehidupannya kamu, hubungan ini akan membawa kamu kepada suatu hal yang baru. Jadi diminta put aside your fears about this change ya. Kamu yang sembari menunggu bantuan ini datang, kamu diminta untuk membuang jauh-jauh dulu rasa ketakutannya kamu ya, rasa ketakutan kamu, terus kemudian rasa perasaannya kamu yang cukup peka dengan orang lain, perasaannya kamu nggak tegaan sama orang lain, itu dilepaskan dulu ya, karena kebanyakan kamu tertahannya karena kamu terlalu nggak tegaan sama orang lain ya. Cuman kamu disupport sekali untuk do this creativity, karena ini akan membawa kesuksesan pada dirinya kamu, dan kemudian ini dapat membawa kamu pada kesenangannya kamu, for your joys ya. Sebenarnya dalam hidup ini yang harus pertama kita utamakan adalah kenyamanannya kita di dalam hati, joy-nya kita. Terkadang banyak uang juga nggak memberikan banyak joy ya, malah memberikan banyak kesulitan, atau mungkin memberikan banyak kerepotan, keribetan, atau mungkin gimana. Karena kalau sebenarnya kalau misalnya mau diajak berpikir bersama-sama ya, terkadang uang benar-benar nggak bisa memberikan kita kebahagiaan. Yang bisa memberikan kita kebahagiaan justru dari dalam diri kita sendiri, bagaimana memandang situasi ini ya. Sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya, dan saya yakin kawan-kawan juga tahu kebahagiaan itu nggak bisa dinilai dengan seberapa uang yang kamu banyak bisa bikin kamu bahagia. Mungkin uang bisa membantu kamu untuk mendapatkan memenuhi rasa egonya kamu, mendapatkan benda yang kamu inginkan, membeli barang yang kamu inginkan, menunjukkan mungkin menaikkan gaya hidupnya kamu. Tetapi setelah gaya hidupnya kamu naik, apakah kamu benar bisa bahagia atau tidak? Belum tentu ya. Jadi yaitu dia, di dalam dunia ini sebenarnya yang kita perlu pentingkan adalah kebahagiaan jiwanya kita ya, karena dengan kebahagiaan jiwanya kita akan lebih more kreatif, kita akan mulai menciptakan sesuatu dunia atau suatu lingkungan yang bisa memberikan joy juga kepada orang lain. Karena kalau diri kitanya udah happy, udah senang, kita juga bisa memberikan energi kita yang happy itu kepada orang lain ya. Ingat, dunia ini sama seperti cerminan ya. Jadi kalau kitanya happy, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kita juga sharing kebahagiaan kepada orang lain. Oke, itu untuk kawan-kawan ya. Jadi kita udah tahu the big rock dalam hubungan kamu itu apa. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, kita sekarang masuk ke teman-teman yang memilih si kelinci ini. Kita lihat dulu situasi kamu saat ini ya. Kita shuffle dulu kartunya untuk membersihkan energi kartu ini. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya, di readingan saya banyakkan timeless ya, rata-rata timeless ya. Boleh kawan-kawan kalau tertarik, boleh silakan lihat atau simak di playlistnya saya. Mungkin ada tema pertanyaan atau mungkin ada topik yang mungkin bisa membantu kamu dalam menjawab rasa penasaran kamu.
Oke, untuk kawan-kawan yang memilih rabbit, oke, kita lihat yang memilih kelinci, situasinya kamu saat ini itu bagaimana. Oke, saya lihat kawan-kawan yang memilih kelinci ini kayaknya kamu dalam situasi kesedihan ya, atau dalam situasi mungkin baru putus, terus kamu sedang healing, kamu sedang menuju pada proses penyembuhan, terus kemudian kamu lagi belajar untuk bagaimana move on di sini ya. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan yang masih belum ikhlas melepaskan pasangan, atau mungkin karena kartunya reverse ya, yang membuat saya merasa mungkin ada resistance dari dirinya kamu, ada penolakan dari dirinya kamu, padahal kamu udah tahu mungkin hubungan ini nggak bisa berjalan lagi, dan atau mungkin memang hubungan ini sudah berakhir, kamu tahu bahwa ini harus berakhir dan memang sudah berakhir, cuman yaitu dia masih memaksakan diri mungkin untuk stalking pasangannya kamu atau mantannya kamu, seperti itu. Jadi situasinya kan begini yang membuat kamu merasa bahwa kenapa sih percintaannya kamu tuh kayaknya nggak mulus ya, tidak sesuai dengan keinginannya kamu. Nah, kita lihat ya, batu terbesar dalam hubungan percintaan kamu itu apa ya? What is the big rock of your relationship? Oke, batu terbesar dalam hubungan percintaannya kamu untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua atau benda kelinci ini. Oke, batu terbesar dalam hubungannya kamu itu adalah yang pertama, kamu bersama dengan seseorang yang strong energinya, yang mungkin kamu ngerasa kamu setiap ketemu dengan pasangan itu selalu seseorang yang mungkin lebih dominan daripada kamu. Mungkin seseorang yang suka mengontrol kamu, atau suka ngatur kamu, atau suka energinya pokoknya lebih strong dari kamu. Terus kemudian kamu juga sebenarnya tipe orang yang kamu tipe orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain, tetapi energi dia ini it's very very strong, saking kuatnya menjadi lebih dominan untuk mengendalikan kamu, untuk ngontrol kamu gitu ya. Jadi mungkin dia cara bicaranya dengan kamu atau gaya bicaranya kepada kamu itu seperti kayak memerintah, seperti itu. Jadi padahal kamu ngerasa kamu adalah pasangan saya, mestinya lebih sayang dengan kata-kata, mungkin minta tolong, kamu akan lebih bersedia untuk menjalankan hal tersebut, tetapi dia mungkin bukan dengan cara seperti ini, mungkin dia lebih dengan cara memerintah, dan itu yang membuat kamu merasa dalam hubungan ini tuh kayaknya nggak bisa bahagia, seperti itu. Dan kemudian di sini terlihat juga bahwa banyak hal ya dari pasangannya kamu itu, sesuatu hal ditutup-tutupin dari dia. Jadi kamu selain karakternya dia yang cukup keras, yang cukup dominan, yang cukup memerintah, kamu ngerasa dia tuh banyak sekali hal menutupi dari kamu. Ya mungkin kamu nggak diizinkan mengetahui jadwalnya dia, mungkin, atau hari ini kemana atau kemana, bahkan nggak pernah ngomong sama kamu, nggak ngasih tahu kamu gimana. Tahu-tahu ada lihat di sosial medianya, kamu baru tahu bahwa dia ternyata pernah mampir ke sini atau pernah ke gini, dan dia nggak pernah menceritakan sesuatu hal ini kepada kamu. Atau mungkin dia tidak bersedia men-sharing kalau misalnya kamu sudah menikah dengan dia ya, mungkin dia nggak bersedia men-sharing mungkin kondisi materinya kepada kamu, yang membuat kamu ngerasa banyak hal nggak seperti suami istri semestinya, seperti itu ya. Dan kemudian di sini terlihat bahwa pasangannya kamu itu tipe orang yang cukup posesif ya. Tapi untuk kartu yang ketiga ini saya merasa ada dua energi maksudnya ini bisa kamunya yang terlalu posesif pada saat kamu memiliki pasangan, atau mungkin kamu setiap ketemu pasangan kamu tuh mendapatkan pasangan yang posesif ya. Di sini saya lihat kalau misalnya ini adalah dari dirinya kamu sendiri, mindsetnya kamu itu karena mindset pemikirannya kamu itu, kamu lebih tertarik dengan orang-orang yang energinya kuat, strong. Kalau energinya terlalu lemah, terlalu mungkin ketergantungan sama kamu justru nggak tertarik, seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu
mendapatkan pasangannya yang posesif, ya kembali lagi ya, sekali lagi karena kamu terlalu energinya, vibrasi yang kamu pancarkan kepada orang luar itu terasa bahwa kamu tuh kayaknya orangnya penurut, terus kemudian mudah bekerja sama dengan orang lain, sehingga sekali lagi ya, dunia ini sama seperti cerminan gitu. Kita bagaimana menunjukkan vibrasinya kita, bagaimana kita bervibrasi kepada orang lain menerima dan kemudian memantulkan hal tersebut kepada kita. Kamu kalau misalnya energinya kayaknya mudah gampang nurut, terus mudah begini, mudah gini, akan datang orang-orang yang justru pingin mengendalikan kamu. Kenapa? Karena kamu menyedot atau menyerap energi mereka untuk ngedeketin kamu. Nah, ini adalah batu terbesar di dalam dirinya kamu, dalam hubungan percintaan kamu ya, itu dia. Kamu terlalu pemikiran posesif juga. Terus kemudian kamu ngerasa pasangannya kamu tuh selalu menutupi sesuatu hal dari kamu, terus karena kamu terlalu nurut, kamu jadi juga nggak enak nanyanya, nggak berani nanya ya, karena kalau nanya mungkin dia dengan sedikit keras energinya menjawab kamu, dan ini yang membuat kamu cukup sedih ya. Tapi saya lihat di sini hubungannya kamu dengan dia mungkin baru saja berakhir ya, baru ending. Oke, nah kemudian kita lihat mungkin ada kartu apa untuk bagaimana menghandle situasi ini atau merubah situasi ini atau bagaimana ya. Kita lihat dan kita nanti minta kartu sarannya. Oke, kita minta untuk bagaimana how to handle this situation. Satu aja katanya, dan kemudian kita lihat kartu dari sini, this card, this pile. Oke, kartu sarannya untuk situasinya kamu. Oke, let's see. Oke, di sini terlihat karena kamu sama dia posisinya ya, kamu dengan pasangannya kamu saat ini itu sudah pisah, sudah putus ya. Nah, di sini dikasih tahu kamu bahwa ada pembelajaran yang harus kamu terima, harus kamu ambil di sini. Yang pertama, kamu harus terima dulu situasi ini. Jangan resistance lagi, jangan menolak. Kalau emang udah putus, putus aja. Terus kemudian gak usah ngerengek-rengek lagi gitu loh. Kenapa? Karena kamu diminta untuk mengalami perjalanan ini adalah sebagai life experience ya, sebagai pengalaman hidup kamu untuk kedepannya. Nah, di sini ada hal baiknya ya, kabar baiknya adalah ada sesuatu perubahan yang cukup penting dalam kehidupannya kamu, dan ini meminta kamu untuk jangan terus terlarut atau berlarut-larut dalam kesedihannya kamu ya. Sebenarnya kartu ini menandakan kartu move on ya, kartu keluar dari situasi kesedihannya kamu, tapi karena kondisi kartunya terbalik ya, saya melihat bahwa ada banyak kawan-kawan yang masih enggan atau masih nggak mau move on seperti itu, masih berharap bahwa mungkin ada kesempatan untuk bisa bersama lagi atau bagaimana, atau mungkin luka yang dia berikan kepada kamu sangat dalam membuat kamu kayaknya masih nggak bisa terima dengan perlakuannya dia atau gimana ya. Tapi kawan-kawan dikasih tahu, dikasih saran untuk mengatasi situasi ini, kamu diminta untuk terima dulu kondisinya, because you cannot change these situations ya, kamu nggak bisa merubah situasi ini. Terima aja dulu, terus kemudian anggap ini adalah sebagai pembelajaran dalam kehidupannya kamu, dan kemudian ada suatu perubahan yang penting yang akan terjadi dalam kehidupannya kamu di sini ya. Jangan ragu untuk move to new directions ya, you know are right for you. Terus kamu sekali lagi disupport untuk go within ya, disupport lagi untuk kamu keluar dari situasi ini, terus just go, move on gitu, maju. Jangan udah dikasih tempat untuk maju tapi kamu masih dayungnya pelan-pelan seperti itu. Jadi just go within ya. Dan kemudian take time to be quiet and reflect upon the desire of your heart through meditations or prayer. Nah, saat ini disarankan kawan-kawan ya yang baru
berpisah atau putus dengan pasangannya kamu itu, kamu diminta untuk sendirian dulu, untuk komunikasi dulu dengan diri sendiri. Terkadang kita pisah dengan pasangan, membuat jiwanya kita, membuat diri kita punya banyak waktu untuk komunikasi dengan diri sendiri. Karena kalau misalnya kita punya pasangan kan kita hanya sibuk nih, oh hari ini mau ngedate, terus pikirin pulang kerja, yang pertama dipikirin dia udah sampai pulang kerja belum, udah sampai rumah belum, SMS dulu dia. Atau mungkin yang sudah menikah mungkin nyiapin makanan atau menyiapkan untuk pasangan, hari ini mau makan apa. Pikiran kita selalu disibukkan untuk orang lain, kita lupa untuk mementingkan diri kitanya juga gitu loh. Nah, untuk situasi ini kamu diminta move on, setelah itu go within, terus proses pada move onnya kamu. Terus kemudian take time to be quiet ya, ambil waktu untuk berdiam diri dulu, terus kenali lagi dirinya kamu, sebenarnya kamunya mau yang bagaimana ya. Sekali lagi di sini ada mindset ya, ada mindset yang seperti saya bilang, kartu tarot itu bisa membaca energi dan banyak hal yang bisa disinkronisiti ya. Ini juga merupakan sesuatu hal sinkronisiti. Kenapa? Karena di sini ada kartu mindset bahwa kamu itu punya pemikiran bahwa orang-orang yang kamu tarik itu adalah orang-orang yang energinya strong, energinya kuat ya. Nah, di sini waktu yang tepat untuk kamu berdiam diri, mengenali lagi ke dalam jiwanya kamu apa benar bikin mindsetnya itu adalah menarik orang-orang yang energinya seperti ini, seperti itu. Jadi review lagi pemikirannya kamu, karena pemikirannya kamu ini memancarkan vibrasi. Kalau pemikiran mindsetnya kamu menarik orang-orang yang justru mengendalikan kamu, energi yang kamu pancarkan, vibrasi yang kamu pancarkan, perasaan tertariknya kamu kepada orang tersebut itu adalah orang-orang yang justru sesuai dengan mindset yang kamu, vibrasi frekuensinya yang bagaimana, seperti itu. Jadi saat sendirian sekarang ini waktu yang sangat tepat untuk record ulang lagi, rekam ulang lagi mindsetnya kamu, mau pasangan yang bagaimana, kenalin dulu, gali lagi. Kalau perlu pakai law of attraction untuk merubah mindset dan pemikiran alam bawah sadarnya kamu, seperti itu ya. Kalau misalnya kawan-kawan tertarik untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan alam semesta, saya ada salah satu video, nanti mungkin saya akan taruh linknya di bawah. Kalau misalnya kawan-kawan tertarik, boleh lihat bagaimana cara alam semesta bekerja atau mungkin bagaimana alam semesta berkomunikasi dengan kita dari dalam alam bawah sadarnya kita, untuk kamu supaya lebih jelas lagi mengerti tentang kenapa selama ini kamu selalu menarik orang-orang yang seperti ini, yang menjadi kayak batu loncatan bukan batu loncatan, kayak menjadi batu halangan dalam hubungannya kamu, seperti itu. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih file yang kedua ya, si kelinci ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita masuk ke kawan-kawan yang memilih butterfly ini ya, kupu-kupu ini ya. Dia ada 2 kupu-kupu. Saya nggak tahu, tapi saya merasa bahwa mungkin kartu ini cukup bagus ya, but I don't know. Kita lihat ya, kita shuffle dulu. But saya merasa mungkin untuk kawan-kawan yang memilih pile ketiga ini, atau kristal, atau bukan kristal, atau anting-anting yang kupu-kupu ini, mungkin sesuatu yang positif ya. Let's see. Untuk kawan-kawan yang memilih anting-anting kupu-kupu ya, situasinya saat ini bagaimana? Happiness, tetapi kartunya in reverse. Oke, kita lihat dulu situasinya kamu saat ini ya. Sebenarnya untuk permasalahan batu yang ada di dalam hubungan percintaannya kamu sebenarnya nggak terlalu besar-besar amat ya. Situasi kamu di sini terlihat kamu itu banyak sekali kayak perdebatan kecil dengan pasangan ya, permasalahan dengan pasangan tuh kayak berantem sama pasangan karena perbedaan pendapat, terus karena perbedaan pemikiran. Yang paling utama saya lihat di sini, kamu sama pasangan kayaknya saling bersaing gitu loh. Kamu bersaing, mungkin kamu sama-sama bekerja atau sama-sama punya karir, dan pasangan punya karir, kamu juga punya karir.
cuma mungkin pasangan lebih banyak menuntut kamu lebih banyak, sedangkan kamu ngerasa kamu udah melakukan banyak untuk pasangan, tapi kok pasangan kayaknya seenaknya seperti itu. Dan ini yang membuat kamu sama pasangan itu kayak bersaing gitu ya, banyak perdebatan. Tapi saya lihat di sini ada kartu kebahagiaan ya. Cuman situasinya reverse yang membuat saya merasa mungkin kamu sebenarnya hidup dalam energi yang komplit, yang lengkap. Cuman karena perdebatan kecil ini dengan pasangannya kamu, ini yang membuat kamu ngerasa lupa, merasa bersyukur atas kebahagiaan yang sudah kamu dapatkan saat ini. Karena terkadang ya, pasangan yang sering kita ajak berantem itu justru pasangan yang cocok sama kita loh. Kadang berantem itu merupakan salah satu cara komunikasi dengan pasangan, cuman energinya lebih strong aja, lebih selama tidak destruktif ya, selama tidak menghancurkan ya, itu juga merupakan salah satu bentuk berkomunikasi dengan pasangan ya. Saya lihat situasi kamu dengan pasangan saat ini seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ya, batu terbesar dalam hubungannya kamu apa. Mungkin keributannya ini disebabkan apa ya. Kalau memang kalian berdua adalah sama-sama pekerja, sama-sama karir ya, berkarir, apalagi kalau misalnya kamu di kantor itu adalah seorang pemimpin ya. Untuk beberapa wanita ya, mungkin ada kawan-kawan wanita di sini yang mungkin kerja di kantor, terus kamu di kantor itu sebagai pemimpin, tahu-tahu sampai di rumah kamu terbiasa di kantor memimpin, sampai di rumah kamu yang dipimpin orang. Kadang suka lupa gitu kalau ternyata kita sudah balik ke rumah ya. Dan mungkin kamu juga tipe orang yang menuntut keadilan. Ibaratnya sama-sama kerja, sama-sama menghasilkan keuangan, kenapa tugas rumah kamu lebih banyak, suami kamu lebih sedikit ya. Ada yang seperti itu. Atau mungkin kamu sebagai seorang suami, kamu ngerasa kamu udah kerja, sama-sama kerja, terus sampai di rumah mungkin suami yang mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti itu ya. Kita nggak tahu, kita lihat dulu kartunya. Batu terbesar apa dalam hubungan kamu? Oke, batu terbesar dalam hubungan kamu itu apa? Oke. Baik. Ya, sekali lagi ya, di sini kita lihat ada bangku kerajaan dan bangku ratu ya, seperti itu dia ya. Kalian berdua tuh tipe yang benar-benar bekerja gitu, terus kemudian kalian melupakan sisi apa ya, kalau boleh bilang kalian melupakan sisi romantisnya kalian ya. Jadi ini batu terbesar di dalam hubungannya kalian yang menyebabkan kamu ngerasa hubungan kamu tuh kayaknya banyak sekali perdebatan, tetapi sebenarnya kamu tuh tinggal di dalam kebahagiaan gitu ya. Yaitu dia, kamu lupa bahwa dulu tuh kamu jatuh cinta sama dia tuh karena apa? Mungkin karena kemandiriannya dia, mungkin karena kehebatannya dia di kantor. Terkadang hubungan kalau sudah terlalu lama ya seperti itu ya. Hal yang kamu jatuh cinta kepada dia malah menjadi sesuatu batu, atau mungkin menjadi sesuatu halangan, atau mungkin menjadi suatu hal perdebatan. Padahal dulu kamu mungkin suka sama dia juga dikarenakan sisi ini. Nah, batu terbesar yang terjadi dalam diri kamu adalah sebenarnya kamu menghadapi diri kamu sendiri, bukan pasangannya kamu. Kenapa di sini? Karena kita lihat di sini sama-sama bangkunya, terus kemudian nggak terlihat wajahnya, nggak terlihat ekspresinya bagaimana. Jadi batu terbesar yang kamu hadapi dalam hubungan kamu itu sebenarnya batunya ada di dalam dirinya kamu sendiri, ada dirinya kamu sendiri. Ya, mengorek lagi, kamu mesti ingat-ingat dulu jatuh cinta dengan orang ini, dengan pasangan kamu itu jatuh cintanya karena apa? Coba digali lagi seperti itu. Oke, jadi bukan sesuatu hal yang cukup besar dalam hubungannya kamu. Masih ada pesan lain gak ya? Ya, saya untuk kartu ini saya melihat itu dua-duanya adalah seorang pemimpin yang sibuk dengan dunia luar, yang sibuk dengan dunia pekerjaan atau kantor, kemudian lupa dengan awal kamu pertama mengapa jatuh cinta dengan orang ini, dan kemudian yaitu dia ya. Jadi batunya itu sebenarnya ada di dalam dirinya kamu sendiri. Oke, kita lihat untuk kartu sarannya untuk kawan-kawan dalam situasi ini.
Ya tadi saya bilang yang milih ini kayaknya cukup positif energinya ya. I see that benar-benar cukup positif energinya, karena kamu sama dia bukan suatu permasalahan yang besar gimana, nggak kayak yang lain ya. Oke, kita lihat bagaimana untuk menghandle situasi ini. How to handle this situations. Oke, one more card. Oke, one more card. Oke, dan kemudian kartu dari sini. Oke, kartu sarannya. Oke. Oke. Let's see. Yang pertama adalah Queen of Winter, ya, brilliant and funny. Terus kemudian Seven of Spring, ya. Oke. Oke. Sebenarnya di sini di supportnya adalah jangan meminta kamu ya. Jangan izinkan orang lain itu mengganggu ketenangan di dalam dirinya kamu ya. Kalau memang kamu ingin berdiam diri dulu sejenak atau mungkin beristirahat dulu sejenak, mungkin kamu bisa ambil waktu untuk diri kamu sendiri, berdiam diri untuk diri kamu sendiri. Maksud kartu ini bagaimana? Seperti tadi yang digambarkan di depan, mungkin kamu sama pasangan itu sama-sama sibuk di luar. Begitu sampai di rumah, kamu ngerasa kayaknya udah sibuk di luar terus capek, kamu masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Terkadang hal-hal seperti ini yang membuat keributan dengan pasangan. Ada baiknya kamu sama pasangan, oke, kamu lelah, dia juga lelah, oke, pekerjaan rumah nanti aja dulu, ditunggu aja dulu, taruh dulu, dikesampingkan, istirahat aja dulu, seperti itu. Terus kemudian coba ambil waktu lebih banyak untuk libur ya, untuk lebih bisa mengenali dirinya kamu sendiri, mungkin lebih tahu lagi. Ibaratnya kalau misalnya tubuh kita lelah, jiwa kita lelah juga, kita mau beraktivitas apapun juga akan capek, nggak akan membawa hasil yang maksimal. Justru kita akan keluar keluhan-keluhan. Nah, ini maksudnya meminta kamu untuk, daripada kamu menyakiti pasangan kamu dengan kata-kata yang cukup destruktif ya, maksudnya menghancurkan, justru bisa menghancurkan hubungan kalian berdua, ada baiknya mendingan kerjaannya dulu aja yang ditinggalin, maksudnya kerjaannya rumah itu aja dikesampingkan dulu, istirahat dulu. Nanti kalau pikiran udah segar, badan udah segar, baru komunikasikan dengan pasangan, mungkin bagi tugas atau mungkin pekerjaan rumah mungkin seminggu sekali baru dilaksanakan, seperti itu. Oke, nah ini untuk Seven of Spring-nya. Dan kemudian kita lihat untuk ya, ini sama, pesannya juga hampir sama dengan Seven of Spring ini ya. Di sini dikasih tahu clear away situations are working for you anymore, untuk it's time to declutter your home ya. Jadi saatnya untuk kamu setelah mencari waktu istirahat, terus kemudian mungkin seminggu sekali bersihkan rumah sama pasangan sama-sama. Terus kemudian aktivitas yang di luar ini juga bisa berarti aktivitas yang di luar itu kamu mungkin potong yang nggak penting. Misalnya kayak mungkin pergi dengan kawan-kawan kerja, atau mungkin setelah jam luar kantor masih harus begini, itu dipotong, di-cut gitu. Jadi bikin perjanjian dengan pasangan, mungkin setiap hari Jumat luangkan waktu untuk kalian berdua khusus untuk ngedate ya, untuk kembali lagi menggali kenapa kamu awal mencintai this person atau memilih pasangan ini. Kamu jatuh cinta sama dianya karena apa ya? Karena kesibukan terkadang bisa bikin kita tuh lupa tentang jiwanya kita, sebenarnya inner beauty-nya kita itu apa, terus inner strength-nya kita itu apa, dirinya kita sendiri itu apa ya. Terus di sini dikasih tahu ya, terkadang kamu ngerasa bahwa kesibukannya kamu itu bisa memblokir ke kreativitasannya kamu, jiwanya kamu. Jadi kamu akan merasa melihat di depan itu semuanya adalah obstacle, halangan-halangan yang kamu lihat di sini. Nah, di sini dikasih tahu kamu untuk membuang jauh-jauh negativitas yang ada di dalam hubungannya kamu. Terus kemudian pilih sesuatu yang bisa membebaskan kamu. Ya, seperti yang tadi itu ya. Untuk pesan yang cukup jelasnya itu, dia itu di sini.
kalau hubungannya kamu itu penting untuk kamu, karena saya lihat di sini kamu sama dia cukup bahagia sebenarnya, cukup happy, cuman karena banyak sekali itu dia kembali lagi, banyak sekali tugas di rumah yang harus dikerjakan, bikin pusing ya. Jadi mendingan kerjaannya aja yang ditinggalin gitu maksudnya. Kalau memang hubungan kamu penting, kamu ingin mempertahankan hubungan ini, pekerjaannya rumahnya aja dulu di seminggu sekali baru dikerjakan, atau mungkin 2 minggu sekali, atau mungkin 3 minggu sekali, whatever, pokoknya bebaskan dulu pemikiran kamu dari bebannya kamu. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu lelah, kamu capek, kamu nggak letakkan dulu bebannya itu, kamu akan semakin capek gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu menanggung sebuah beban, kamu taruh dulu, istirahat dulu, duduk dulu, minum dulu sama pasangan, ngobrol dulu sama pasangan. Setelah udah selesai, sama-sama angkat barang, akan lebih terasa lebih ringan seperti itu. Jadi choose your freedom ya, bebaskan dari hal-hal kecil yang membebani pemikiran kamu. Ya, semoga kamu bisa menangkap pesannya. Jadi bukan hubungannya yang kamu berantem sama pasangan tuh bisa menyelesaikan masalah kamu, bukan, justru minta kamu untuk kalau boleh saya share sedikit di sini cerita, mungkin pada saat bersama dengan pasangan, mungkin kamu tinggal dalam suatu pernikahan, itu berbeda waktu sama pacaran. Waktu pacaran mungkin nggak kelihatan pasangan sehari-harinya gimana di rumah, tapi kalau sudah menikah, kamu akan tinggal serumah dengan pasangan, kelihatan sehari-hari dia gimana di rumah. Terkadang mungkin pasangan males untuk begini, males untuk begini, males untuk begini. Akhirnya semua kita yang, karena kita kebiasaan ngelihat sesuatu yang nggak rapi itu pingin bawaannya ngerapiin, akhirnya membuat pasangan di kebiasaan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang kamu mengikat dirinya kamu sendiri dengan kebiasaannya kamu, yang bikin kamu jadi lelah. Nah, hal yang mengikat kamu itu dibuang dulu jauh-jauh. Kalau memang kebiasaannya dia, mungkin contoh ya, mungkin lempar kaos kaki yang nggak di tempatnya atau gimana, kalau dia lempar begitu ya biarin aja deh. Jangan karena kebiasaan kita ngeliatnya nggak bersih lah atau gimana, terus kita pingin bersihin, habis kita bersihin terus kita ngoceh sendiri, kita mengeluh sendiri gitu loh. It's not good ya, malahan akan merusak hubungan kamu sama dia. Ada baiknya biarin aja, kotor ya kotor aja, biarin. Terus kemudian cari waktu dengan pasangan untuk mungkin minum-minum teh dulu di luar, ngobrol, ngedate lagi, terus kemudian cari lagi alasan kenapa kamu mencintai pasangan atau jatuh cinta sama pasangan itu karena apa, seperti itu. Ingatkan lagi, dulu kamu tuh orangnya rapih loh, kenapa begitu udah tinggal serumah kelihatannya sembarangan lempar kaos kaki atau gitu. Menggunakan kata-kata atau menggunakan hal ini untuk mengingatkan pasangan dan merubah, minta pasangan untuk merubah gitu loh ya. Jadi lebih energinya jangan sampai yang strong dalam hubungan, jadi nggak bikin kamu jadi kayak perasaan nggak tenang. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih yang ketiga. Kita masuk ke teman-teman yang memilih gajah ini, si gajah kecil. Kita lihat untuk situasi kamu saat ini dengan pasangan gimana ya, dan kemudian kita lihat batu terbesar dalam hubungan kamu itu apa. Oke, saya minum dulu ya kawan-kawan ya. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal, memilih si elephant ini untuk situasinya kamu. Oke, saya lihat di sini kawan-kawan yang memilih si gajah ini ya, situasinya kamu cukup cukup membahagiakan ya. Mungkin kamu ada masuk dalam hubungan, misalnya kamu mungkin bertunangan atau mungkin pernikahan, atau mungkin kamu baru jadian sama dia dan kemudian public city udah tahu ya, orang mungkin baru diketahui oleh orang-orang, terus kemudian orang-orang kasih ucapan selamat sama kamu, atau kamu menjalani hubungan sama dia, akhirnya kamu bisa bebas kasih tahu kepada orang-orang sekitarnya kamu. Karena terkadang ada orang yang mungkin pada saat memulai pacaran itu atau memulai suatu hubungan itu masih belum mau kasih tahu orang lain dulu, masih belum informasi kepada yang lain-lain. Nah saat ini kamu
situasinya seperti ini, jadi udah banyak orang yang mulai tahu hubungannya kamu, atau mungkin kamu masuk ke dalam pernikahan. Karena ini adalah general reading, ambil situasi yang resonate saja untuk kawan-kawan, tapi kalau nggak resonate mungkin kamu ditunjuk untuk memilih kartu yang lain atau memilih pilihan benda yang lain ya. Ya, jadi di sini terlihatnya kamu ada perayaan atau celebrations ya, bisa tunangan, bisa pernikahan, bisa hubungan yang baru jadian. Nah, kemudian kita lihat dalam situasi kamu saat ini, kira-kira batu terbesar apa dalam hubungannya kamu dengan pasangannya? Ada batunya enggak ya? Karena biasanya orang yang baru mulai hubungan itu batunya masih belum kelihatan. Oke, kita lihat untuk batu dalam hubungannya kamu. What is the big rock in your relationship? Okay, it's very good, it's very nice ya. Oke. Saya lihat di sini batu terbesarnya itu kayaknya lebih positif ya, hal yang positif, karena kamu memulai suatu permulaan yang baru. Untuk kawan-kawan yang mungkin baru menikah ya, mungkin batu terbesar yang menjadi halangannya kamu dalam hubungannya kamu ini mungkin materi, keuangan ya. Mungkin kamu mikirin nanti setelah berumah tangga uangnya, pengaturan uangnya gimana, terus penghasilan pendapatannya gimana, harus lebih berusaha lebih keras lagi karena pendapatannya, karena nggak menanggung cuma satu orang tapi sekarang udah 2 orang seperti itu. Tapi saya lihat ini bukan sesuatu halangan besar yang bagaimana gitu ya, karena kalau misalnya kita lihat lebih teliti ya, orang ini memandang ke arah ke depan ya, tetapi batu-batu rocknya ini ada di sampingnya dia, jadi bukan di depan matanya dia. So kamu mungkin merasa ketakutan untuk masa depan kamu dengan pasangan, dengan istrinya kamu atau dengan suaminya kamu, ke depannya itu materinya gimana gitu. Tetapi kamu tetap mau melangkah gitu dengan pasangannya kamu. Cuman itu dia ya. Kalau misalnya kamu adalah baru jadian, baru pacaran, sama ya, mungkin ada ketakutan di dalam dirinya kamu bahwa penghasilan kamu bulan ini mungkin harus lebih besar, karena mungkin udah punya pasangan, mau ngajak kencan lah, mau ngajak jalan-jalan ya, mungkin biayanya lebih besar ya. Ada kekhawatiran atau ketakutan seperti ini. Tapi kamu punya banyak pemikiran positif ya, ada pemikiran positif, terus kemudian kamu juga bersedia untuk berkomunikasi dengan pasangannya kamu. Jadi saya rasa ini bukan batu besar ya, bukan batu, justru malahan sesuatu hal yang mensupport kamu. Nah, terus kemudian karena pemikiran kamu yang cukup positif, di sini ada kebahagiaannya kamu. The Ten of Cups itu biasanya situasi yang membahagiakan ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling menyayangi, saling mencintai. Kalau misalnya belum menikah, mungkin hubungannya kamu itu ada kemungkinan bisa masuk ke dalam pernikahan, karena tadi kartunya keluarnya in reverse ya, terbalik kartunya. Jadi membuat saya merasa bahwa kalau misalnya kamu baru pacaran atau baru jadian, ada kemungkinan hubungan kamu akan masuk atau akan lebih serius lagi, diseriusin lagi sampai kamu mungkin masuk ke dalam pernikahannya, jenjang pernikahannya seperti ini ya. Terus batu terbesarnya yang nggak ada ya, saya lihat di sini cuman paling kamu ketakutannya kamu di bidang materi dalam hal keuangannya kamu, mungkin karena yang tadinya sendiri udah jadi berdua. Terus kemudian batu terbesar lainnya lagi adalah kamu cukup berpikiran positif gitu, walaupun ada rasa ketakutan ya. Oke, saya rasa itu jadi bukan batu, cuman hanya kamu mengatasi rasa ketakutannya kamu, tapi pasangannya kamu cukup mensupport kamu dengan berkomunikasi dengan kamu, ada kasih kamu sinar, ada kasih kamu support gitu loh ya, yang membuat kamu sama dia hubungannya menjadi harmonis dan cukup baik. Nah, oke, kita lihat untuk situasi ini, mungkin ada kartu saran lain ya untuk kawan-kawan yang memilih yang keempat ini. It's very good, it's very nice, congratulations untuk kawan-kawan yang memilih ini. Kalau situasinya resonates, diaminin aja. Kalau situasinya nggak terlalu resonates, yang pertama mungkin this reading is not for you, yang pertama. Yang kedua, atau kamu ada yang mungkin situasinya ada yang sedikit resonate, ada yang enggak, ambil yang resonates-nya aja. Atau mungkin kamu ditunjuk untuk memilih benda yang lain, atau mungkin kamu tunggu situasinya gitu ya. Karena terkadang readingan itu sesuai dengan energi kamu pada saat menonton video ini. Kalau situasinya masih belum sampai ke sini atau kamu masih jomblo, ada kemungkinan kamu akan ketemu seseorang terus bersama dengan orang ini
Ya, biasanya readingan itu energinya bisa 1 atau 2 bulan ya, atau bisa sampai 3 bulan juga. Jadi kalau saat ini situasinya belum resonance, kamu coba tunggu 1-2 bulan ini. Ya, ini hanya untuk saran aja. Oke. Oke, kartu saran untuk kawan-kawan dalam situasi ini saat ini apa ya? Oke, The Prince of Spring ya. Oke, sebenarnya energinya cukup positif, cukup baik ya. Sebenarnya kamu hanya diminta untuk menikmati aja atau enjoy aja dalam situasi ini. Sama seperti si dolphin ini, dia ada matahari bersinar. Kawan-kawan dapat 2 matahari yo. It's very good, it's very nice. Positif banget energinya. Jadi dia ada matahari di sini, kemudian dia menikmati terus loncat ya, enjoy. Jadi kamu sebenarnya hanya diminta untuk just go with the flow aja, ikutin arus energi kamu yang lagi happy, yang lagi seneng ya. Terus kamu bisa apapun yang menjadi halangannya kamu itu, kamu bisa menghadapinya ya. Nggak ada yang tidak bisa kamu hadapin. Ikutin aja dari suara hatinya kamu, seperti itu ya. Yet there's nothing you cannot handle if you follow your inner guidance ya. Jadi nggak ada sesuatu hal yang nggak bisa kamu atasin ya, kalau kamu mengikuti suara hatinya kamu ya, seperti kartu ini ya. Jadi walaupun ada ketakutannya kamu dalam bidang materi, kamu bisa lebih positif dengan mengikuti suara hatinya kamu. Oke, jadi saya rasa nggak perlu tarik kartu dari sini. Oh, katanya harus juga ya, tetap harus tarik kartu. Mungkin ada pesan tambahan. Oh, oke. Katanya there's a happy change ya, tapi kartunya in reverse, jadi mungkin nggak terjadi sekarang, tetapi mungkin energinya kamu dengan pasangan akan membawa kamu kepada suatu perubahan yang cukup baik sekali ya. Di sini kalau kita lihat ya, ada kayak lingkaran komplit ya. Jadi ketakutannya kamu dalam bidang materi, mungkin untuk sekarang ini kamu selama ngikutin intuisinya kamu, terus kemudian ikutin punya berpikiran positif, terus ngejalanin, terus enjoy dengan situasi saat ini yang kamu sedang celebration ya, kamu akan bisa memenuhi atau mengatasi permasalahan si keuangannya kamu ini. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya disambung dari keseluruhan readingnya ya, mungkin kamu baru menikah sama pasangannya kamu khawatir nggak bisa menghidupi pasangan kamu, tapi dengan berpikiran positif, terus dengan mendengarkan pasangannya kamu ada kasih support sama kamu bisa tetap mesra sama dia, terus kemudian kamu nggak berpikir negatif, kamu tetap punya pemikiran positif, kamu ngejalanin, kamu enjoy dengan situasi ini, dan kemudian kamu bisa mengikuti atau mendapatkan kebahagiaan, terus memenuhi materinya kamu ya. Ada komplit di sini sampai bulat nih ya, ada dijadikan seperti kalung ya, dan kemudian a happy change ya, perubahan yang membawa kamu pada kebahagiaan ya, a happy change ya. Kamu diminta ya untuk be confident, dan once again ya, sekali lagi, trust a guidance that you receive ya. Terima guidance dari orang-orang atau mungkin dari suara hati kamu. Oke, ya segitu aja saya rasa readingan untuk kawan-kawan yang memilih si gajah ini. Selamat ya teman-teman. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. See you next time. Oke, kita masuk ke teman-teman yang memilih kucing yang lagi bermain sama bola. Oke. Kita lihat untuk situasi kawan-kawan. Situasi kamu saat ini dengan situasi kamu saat ini. Oke, situasi kawan-kawan saat ini yang memilih this kitty cat ya. Oke, saya lihat kawan-kawan sedang dalam kondisi nggak
ada kondisi ketakutannya di sini ya. Mungkin kamu saat ini ketakutan, atau mungkin kamu ada beberapa dari kawan-kawan, saya nggak semuanya, tapi yang saya lihat ada beberapa kawan-kawan, mungkin kamu sama pasangan lagi nggak komunikasi ya, kamu lagi putus komunikasi dengan dia, yang membuat kamu ngerasa ketakutan kehilangan pasangan. Ada insecurity here, ada sesuatu hal insecurity ya. Atau mungkin kamu misalnya tetap kontak dengan pasangan, atau mungkin kamu saat ini walaupun lagi nggak berantem atau lagi nggak putus komunikasi dengan pasangan, tapi kamu tetap ada perasaan bahwa pasangan mungkin akan selingkuh, pasangan mungkin ada selingkuh, pasangan mungkin akan meninggalkan kamu, atau pasangan nggak menyukai kamu ya. Pokoknya ada perasaan atau suara-suara yang membuat kamu ngerasa tidak nyaman di sini dalam situasi ini ya. Saya lihat kalian yang memilih benda ini, situasinya seperti ini. Kalau seperti ini biasanya ya adalah mindsetnya kamu biasanya ya, but I don't know ya. Kita lihat coba jawaban dari tarot itu apa, batu terbesar dalam hubungan kamu itu apa. Oke, kita lihat, kita minta bantuan dari malaikat pelindung untuk kawan-kawan yang memilih ini, batu terbesar dalam hubungannya kamu itu apa. Oke, hanya 2 kartu ya. Oke, batu sorry ya kan iya benar ya, batu terbesar yang ada dalam hubungannya kamu itu, yang saya lihat adalah kamu tidak menyadari kebahagiaan yang ada di dalam dirinya kamu sebenarnya. Jadi ibaratnya kamu ditawarin apa aja tuh kayaknya nggak puas dengan dirinya kamu. Terus kemudian kamu terlalu melihat segala sesuatu. Orang bilang melihat dari sisi lain dalam setiap permasalahan itu baik ya, tetapi kamu selalu melihat dari sisi negatifnya ya. Sama seperti kayak pasangan ini, kita lihat dia itu kayak lagi menari sama happy, tapi kita nggak bisa lihat raut wajahnya itu ya. Kita nggak bisa lihat raut wajahnya bagaimana. Jadi sebenarnya kamu itu stay dalam suatu hubungan yang cukup membuat kamu bahagia, tetapi karena kamu terlalu overthinking, karena kamu terlalu parnoan, kalau misalnya ngelihat pasangan mungkin sering main HP, kamu tuh mikirnya mungkin dia lagi texting dengan wanita lain, atau mungkin lagi chat dengan cewek lain, atau mungkin ada tertarik dengan wanita lain, atau mungkin pasangan kamu lagi di jalan lihat wanita lain, kamu langsung berpikir, kamu punya pemikiran bahwa dia lebih menyukai wanita ini daripada saya dan segala macam bla bla bla. Hal-hal seperti ini yang menghalangi kamu, yang membuat kamu menjadi merasa nggak nyaman. Padahal ya kalau boleh dilihat, pasangan cukup memperlakukan kamu dengan baik ya. Coba tanya di dalam dirinya kamu ya, kalau situasi ini resonate sama kamu ya, sebenarnya pasangan benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu. Cuman karena pemikiran negatifnya kamu yang selalu memandang segala sesuatu dari sisi yang nggak cukup, ini yang membuat kamu nggak bisa menikmati hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Ini jadi batu besarnya itu sebenarnya adalah di dalam dirinya kamu sendiri. Ini bisa dipahami dikarenakan kamu itu mungkin terlalu mencintai pasangannya kamu terlalu berkorban untuk pasangannya kamu, jadi sehingga kamu ngerasa kamu takut sekali pengorbanannya kamu menjadi sia-sia. Jadi karena kamu terlalu banyak memberi, ini yang membuat kamu jadi sensitif ya. Jadi batu terbesar dalam hubungan kamu adalah seperti ini. Sekali lagi, sepertinya ini adalah mindsetnya kamu. Karena kalau misalnya ini bukan permasalahan di pasangannya kamu, tapi permasalahannya adalah di mindsetnya kamu. Karena kalau misalnya mindsetnya kamu masih seperti ini, kamu ganti pasangan yang benar-benar memberikan segala sesuatu yang kamu minta pun, kamu akan tetap merasa nggak aman, merasa nggak nyaman dalam hubungan. Ya bisa dipahami karena kamu tipe orang yang orang kasih kamu 1, mungkin kamu balas dengan 3. Biasa orang balas dengan 2 aja udah cukup, tapi kamu balasnya dengan 3 karena kamu terlalu dermawan. Orang kasih kamu 3, mungkin kamu balasnya dengan 10. Seperti itu. Jadi pasangan ngebaikin kamu tuh ngebaikinnya lebih banyak seperti itu. Dan ini yang membuat kamu merasa kalau andai kata suatu saat dia ninggalin kamu, atau mungkin suatu saat nggak mencintai kamu akan jadi seperti rapuh, akan jatuh atau hancur seperti itu ya. Jadi ini adalah lebih kepada mindset ya.
Oke, jadi batu terbesarnya kamu adalah mindsetnya kamu. Kemudian kita lihat dari situasi ini bagaimana to handle ya, bagaimana mengatasi situasi ini, dan kemudian kita minta kartu sarannya. Okay, how to handle this situation? Okay. Dan kemudian ada kartu saran nggak dari kartu ini ya? Oke, untuk situasi kawan-kawan, kartu sarannya. Oke, kita lihat dulu kartunya. Untuk kawan-kawan, bagaimana cara untuk mengatasi situasi ini. Oke, itu dia ya. Your responsibility, ya, real responsibility may distract you from noticing all the gift that God is presenting to you. Maksud kartu di sini ya, yang bisa saya representasikan jadilah kamu terlalu, dia di sini bilangnya responsibility, tapi kalau menurut saya ya, kamu terlalu dermawan orangnya. Ya, kamu saking dermawannya sampai kamu itu nggak melihat apa yang sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada kamu. Seperti itu. Jadi terlalu banyak tanggung jawab yang kamu tanggung di sini. Ya, kembali lagi kayaknya ya tanggung jawab. Kayaknya ada banyak maksudnya gimana? Contohnya gini, misalnya seperti yang tadi yang saya share ya, kamu dikasih orang 3, kamu merasa seperti punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu lebih gitu, dan ini yang membuat kamu lupa bahwa kamu bisa menikmati 3 itu gitu. Sebenarnya 3 itu memang deserve for you, memang untuk kamu gitu, tapi karena kamu punya rasa tanggung jawab untuk kembalikan kepada orang lain, akhirnya membuat kamu merasa jadi kayak segala sesuatu itu kayak jadi beban kepada kamu gitu loh, seperti itu. Jadi kamu diminta untuk menyadari bahwa this presence, hadiah ini atau orang-orang di sekitar kamu atau pasangan yang kamu saat itu merupakan kamu pantas untuk mendapatkan dia. You deserve for this person. Jadi nggak mesti kamu apa-apa tuh harus dikembalikan kepada dia lebih daripada yang kamu terima. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu itu nggak usah melakukan apa-apa terus kamu terima aja gitu. Ya, because you deserve it, memang kamu pantas untuk menerima hal itu. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada Nine of Summer yang membuat saya merasa bahwa banyak hal keberkahan-keberkatan itu diberikan kepada kamu, tapi kamu lupa untuk berterima kasih. Kamu ngerasa kamu harus membalikan, ya kembali lagi tanggung jawab seperti itu ya. Just give a gratitude to God ya. Jadi kasih aja terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus kemudian apa yang kamu harapkan itu sebenarnya sudah ada di samping kamu. Oke, dan kemudian kita lihat untuk kartu sarannya. Di sini ada Nine of Thoughts ya. Stop being so hard on yourself, yaitu dia ya, mindsetnya kamu. Berhenti terlalu keras kepada dirinya kamu sendiri, karena segala sesuatu di sini sebenarnya ada hanya di dalam pikirannya kamu. Kamu selalu memandang segala sesuatu dari sisi yang negatifnya, dari sisi yang buruknya aja. Ya seperti yang tadi saya bilang, misalnya pasangan kamu melihat orang lain di jalanan, mengagumi dia, mungkin mengagumi pakaiannya, tapi kamu ngerasa pasangan saya ternyata lebih suka dengan orang lain loh, nggak mencintai saya lagi. Terus kemudian berpikir gini, nanti dia meninggalkan saya, langsung pikirannya kamu langsung liar seperti itu. Ya itu dia ya, karena pikirannya kamu nggak bisa kamu kendalikan ya. Stop being so hard on yourself and turn your thoughts toward the positive. Ganti pikirannya kamu menuju ke arah yang lebih positif ya. There's no need to worry ya, nggak ada hal yang perlu kamu khawatirkan dalam situasi ini. Kamu harus yakin bahwa apapun yang kamu hadapin ya, alam semesta selalu memberikan solusi untuk kamu. Ya, jadi kesetresannya kamu itu disebabkan oleh pemikiran dirinya kamu sendiri. Ya, mungkin bisa saya maklumin karena kamu terlalu berdermawan ya, kayak punya rasa tanggung jawab untuk mengembalikan segala sesuatu yang orang-orang berikan kepada kamu, padahal kamu pantas untuk menerimanya. Mungkin kawan-kawan yang memilih situasi ini, dan kalau resonance, mungkin ada baiknya kamu belajar untuk orang kalau misalnya kasih kamu apa, belajar untuk menahan dirinya kamu untuk mengembalikan gitu. Kamu dalam hati mengucapkan terima kasih bahwa saya pantas untuk mendapatkan kebaikan ini. Ya setelah itu ya stop feeling
berhenti untuk punya rasa tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang orang kasih kepada kamu. Terkadang kita menerima kebaikan orang lain itu, kita memberikan dia kesempatan untuk berbuat baik, untuk berbuat karma baik loh. Kalau kita semuanya harus dibalikin, dia kapan dapat karma baiknya, betul nggak? Jadi izinkan juga orang lain untuk melakukan kebaikan kepada diri kita, kita terima karena memang kita juga pantas untuk mendapatkan kebaikan seperti itu. Oke. Ya, segini aja readingannya untuk kawan-kawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Untuk kawan-kawan yang lain, kalau misalnya tertarik untuk melakukan personal reading dengan saya, boleh silakan lihat keterangan box di bawah. Saya kembali lagi ada membuka kontak dengan cara WhatsApp, tetapi saya ada berganti nomor. Boleh silakan lihat di bawah, saya akan taruh keterangannya yang ingin kontak dengan saya melalui WhatsApp. Atau mungkin untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui bidang spiritual, ya, saya udah mulai aktifkan lagi channel keduanya saya, yang selama ini cukup vakum karena kesibukannya saya, karena juga kelelahannya saya, anxiety, ya, karena saya perlu recharge energi juga segala macam. Tapi mulai sekarang saya ada aktif lagi, jadi kalau misalnya kawan-kawan berminat boleh silakan disimak di videonya di channel kedua saya juga ada taruh linknya di bawah. Dan juga untuk kawan-kawan, saya minta supportnya di website saya, jadi mungkin saya ada tulis blog, saya juga sedang belajar bikin blogging ya, karena saya ingin belajar untuk memperbaiki bahasanya saya, because saya ngerasa bahasanya saya it's not very good ya, jadi kadang ngomongnya seperti banyak-banyak kawan-kawan komentar di bawah bilangnya kata-katanya terlalu ribet lah, menjelemit. So sorry, tapi saya sedang berusaha dan memperbaiki hal ini, because we are human ya, kita manusia, kita setiap hari perlu belajar, kita memperbaiki diri. Jadi saya minta kawan-kawan untuk kasih supportnya di blognya saya, mungkin kamu kasih komentar di bawah untuk membantu saya untuk memperbaiki diri saya, untuk menjadikan kita sama-sama saling memberikan support gitu, untuk saling belajar ya, seperti itu ya. Oke. Segini aja readingan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, and I'm sending you so much love. Namaste.